warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfi Qoniatul Halimah dengan NPM 111251120. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori ekonomi makro. Apa itu makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan melalui sketsa besar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan PDB nasional, bukan pada individu atau perusahaan tertentu. Yang pertama, inflasi di Indonesia pada tahun 2004 hingga 2024. Pada tahun 2004, inflasi bulan Desember 2004 tercatat sebesar 1,4% per bulannya. Dan untuk tahun 2005 terjadi puncak inflasi yang tinggi didorong oleh kenaikan harga minyak mentah global dan penyusunan harga BBM domestik. Untuk periode 2006 hingga 2019, inflasi cenderung berfluktuasi namun secara umum berada di kesaringan target Bank Indonesia dengan beberapa tahun mencatatkan angka di atas 5% dan beberapa di bawah 4%. Tahun 2020 tercatat inflasi yang rendah sebesar 1,68%. Untuk tahun 2021, inflasi tahunan sebesar 1,56%. Untuk tahun 2022, inflasi meningkat menjadi 3,67%. Pada tahun 2023, inflasi mencapai 3,67% atau masih tetap seperti tahun 2022. Pada tahun 2024, tercatat sebagai tahun dengan inflasi terendah sepanjang sejarah Indonesia sejak 1958, yaitu sebesar 1,57%. Rendahnya situasi ini terutama disebabkan oleh adanya harga pangan atau bahan bakar yang melonjak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2004 hingga 2024. Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 22,139 triliun dan untuk PDB per kapita mencapai 78,6 juta atau 4,960 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh besar menjadi 5,03%, melambat dibandingkan pencapaian tahun 2023 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,80%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran mencapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga, non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 12,48%. Ekonomi Indonesia triwulan 2024 mencapai triwulan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% dari tahun ke tahun. Dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa lainnya mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 11,36%. Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 7,63%. Untuk ekonomi triwulan pada tahun 2024 terhadap sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,3%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 16,63%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran, dan Komisi Pertahanan KPKP mengalami pertumbuhan sebesar 38,58%. Untuk selama tahun 2024, kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spesial dengan kontribusi sebesar 57,02%.
dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92%. Dan yang ketiga, pengangguran di Indonesia pada tahun 2004 hingga 2024. Jumlah pengangguran di Indonesia turun menjadi 7.195.000 pada tahun 2024 dari 7.989.275.000 pada tahun 2023. Jumlah pengangguran di Indonesia rata-rata 6.263.609.000 orang dari tahun 1980 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebanyak 11.899.266 orang pada tahun 2005 dan titik terendah sebanyak 91.700 orang pada tahun 1980. Yang dimana tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,30% pada tahun terakhir. Untuk tingkat pengangguran pada tahun terakhir ini adalah 4,85%. Sekian presentasi dari saya, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.